Kita seringkali salah kaprah terhadap makna sebuah kemerdekaan. Seringkali kita berpikir bahwa kalau yang namanya saya merdeka itu saya bisa bebas seenaknya dan sekenaknya, bisa berbuat semaunya dan semuanya. Dan sebenarnya kita sedang terjebak kepada sebuah makna kemerdekaan yang salah, yang justru sebenarnya membuat kita lupa diri kita siapa. Karena sesungguhnya pada dasarnya manusia itu tidak pernah bisa bebas 100%. Dalam arti kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan kepada seseorang itu ada batasnya. Bukan kebebasan yang bikin bablas, bukan kemerdekaan yang seenaknya dan sekenaknya dan semuanya atau semaunya. Tapi sebuah kemerdekaan yang tetap ada di bawah sebuah otoritas. Menarik sekali kata merdeka di dalam bahasa Yunani digunakan kata eleuteros, yang artinya bukan seorang budak yang ada di bawah pengekangan. Berarti kata ini mau beritahu bahwa bukannya tidak ada kekangan, ada pengekangan itu, tapi kita tidak di bawahnya. Ada penindasan itu, tapi kita tidak lagi diperbudak oleh penindasan itu. Yang berarti ini sebenarnya bicara mindset, bicara tentang persepsi, bicara tentang sesuatu yang kemarin kita sudah bahas bagaimana terlebih dahulu untuk kita bisa merdeka, pikiran kita lebih dulu yang harus dimerdekakan. Hati kita dan jiwa kita dulu, batiniah kita dulu yang perlu dimerdekakan, baru kita benar-benar merdeka. Dan karena itu kita perlu paham bahwa sebenarnya saat kita dimerdekakan, kita dipanggil untuk memerdekakan orang lain. Kita dipanggil setelah merdeka untuk melayani orang lain. Merdeka melayani. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Penggalan dari surat Petrus ini mau ingatkan kepada kita. Perhatikan bagaimana ada kata-kata yang mengingatkan bahwa tidak bisa tidak sebagai manusia kita walaupun pernah jadi budak lalu merdeka, kita tetap harus tunduk kepada otoritas Allah. Makanya diawali ayat 13 tadi, tunduklah karena Allah pada semua lembaga manusia. Loh, mungkin kita akan protes, kalau lembaga manusia salah gimana? Masa saya harus tunduk, Pak? Perhatikan, tunduk karena Allah. Yang berarti kita butuh hikmat Allah di dalam kita tunduk kepada lembaga manusia yang serba tidak sempurna itu. Kita perlu mengandalkan Dia sebagai yang otoritasnya paling tinggi. Dan dikatakan juga tadi dalam ayat yang berikutnya, sebab inilah kehendak Allah, yaitu kita tunduk kepada semua lembaga manusia, bukan berarti kita manut-manut saja atau mau diri kita di bawah kekangan mereka. Jelas tunduk berarti menghormati, tunduk berarti berbuat baik, tunduk berarti apa? Tetap perbuatan baik kita membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh termasuk lembaga manusia yang bisa salah. Dengan kita berbuat baik walaupun kita dijahati, dengan kita berbuat kasih walaupun kita dibenci, dengan berbuat penuh damai walaupun kita dimusuhi. Inilah yang namanya merdeka melayani. Berarti saya melayani tidak bergantung kepada orang yang saya layani. Saya melayani karena memang saya hamba Allah dan saya harus melayani. Dan saya melayani dengan sukacita, sukarela walaupun saya tidak dapat balasan. Walaupun saya mungkin diperlakukan tidak baik, saya tetap berbuat baik. Walaupun saya dijahatin, saya tetap menunjukkan kebaikan dan kebenaran itu. Maka inilah sebenarnya ciri orang yang merdeka.
Makanya dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan bagaikan orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tuhan menganugerahkan kita kemerdekaan bukan untuk kita hidup seenaknya, sekenanya, semaunya, dan semuanya kita bisa kerjakan seolah-olah tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi batas-batas. Dan akhirnya kita salah kaprah. Kita justru malah menganggap bahwa kalau saya tidak di bawah kekangan, itu berarti tidak ada kekangan. Jelas itu bukan maksudnya kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena jelas Tuhan memerdekakan kita untuk supaya kita melayani sebagai hamba-hamba Allah. Bukan untuk menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita dan tidak melayani. Makanya ditutup dengan sebuah kalimat, hormati semua orang, kasih saudara-saudara, takut akan Allah, hormati raja. Ini semua bicara tentang bagaimana etos kita sebagai seorang hamba Tuhan yang hidup bagaikan orang merdeka. Yaitu orang yang sudah dimerdekakan untuk memerdekakan. Yang berarti kita dipanggil untuk merdeka melayani. Kita dimerdekakan bukan untuk menindas dan menjajah lagi, dengan mengekang orang lain, dengan menindas orang lain, dengan menyiksa orang lain, atau dengan membuat orang mau tunduk kepada kita. Bukan. Tapi kita dimerdekakan untuk melayani mereka, untuk memerdekakan mereka yang tertindas dan terjajah. Karenanya saat kita dimerdekakan, kita patut bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan. Tapi jangan salah sangka, jangan salah kaprah, dan jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Karena Tuhan memerdekakan kita tetap sebagai hamba-hamba yang melayani. Memerdekakan kita untuk melayani, memerdekakan kita untuk memerdekakan orang lain, supaya mereka tidak terikat lagi oleh berbagai macam kekangan dalam hidup, entah kekangan kekhawatiran, penderitaan, kesusahan. Bukan berarti khawatir, derita, susah itu tidak ada lagi, tapi kita membawa orang yang ada di bawah kekangan itu naik ke atas untuk menaklukkan kekangan itu sehingga tidak ditindas lagi oleh kekangan. Dan ini berarti bicara soal kembali lagi mindset, persepsi, atau cara pikir kita. Mari jadilah orang-orang merdeka, yang merdeka melayani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Orang bisa berbuat jahat tapi kita tetap berbuat baik. Orang bisa berbuat benci tapi kita tetap berbuat kasih kepada mereka. Merdekalah melayani karena Tuhan sudah memerdekakan kita justru untuk sebuah panggilan, menjadi hamba-hamba Allah yang tetap melayani apapun yang terjadi. Hari ini mari kita perjuangkan, mari kita jadi pribadi-pribadi merdeka yang melayani. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat melayani, selamat jadi hamba yang rendah hati. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.